Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansatu Kudus, selamat datang di podcast Ramansa, Ragam Mansatu Kudus. Podcast yang akan mengulik cerita inspiratif, kreatif, dan informatif dari Mansatu Kudus. Bersama saya, Anauratu Fahati Audria, kelas 12. Di episode kali ini, kita kedatangan sosok yang luar biasa. Beliau adalah pemimpin, pendidik sekaligus inspirator bagi generasi muda, khususnya di lingkungan Kementerian Agama. Beliau adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Dr. Haji Saiful Mujab MA. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Semangat tetap ya Pak. Dan juga ditemani oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Bapak Haji Suhedi SAG MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Dan juga ditemani oleh Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus, Bapak Dr. Ades Haji Taufik MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, Bapak Haji Saiful Mujab, saya panggilnya Bapak saja ya, biar akrab Pak. Bapak, alhamdulillah meresmikan Aula El Hikmah di Mansatu Kudus. Nah, bagaimana pandangan atau tanggapan Bapak terhadap upaya peningkatan sarana prasarana dan fasilitas seperti perpustakaan El Kolam, podcast Ramansa ini, dan juga Aula El Hikmah sebagai penyelenggaraan pendidikan di Mansatu Kudus ini, Pak? Jadi saya melihat gini, bahwa sebuah lembaga pendidikan itu akan berhasil bila ada dua standar yang harus dipenuhi. Pertama adalah standar manajerial, yang kedua standar akademik. Dua-duanya ini adalah satu kesatuan, keterkaitan yang tidak terpisahkan. Ya, dari sisi manajerial ada sarana. Ya, dari sisi akademik ada SDM. Ya, penguatan ini penting. Nah, saya melihat dengan adanya hari ini itu di Mansatu Kudus ini memenuhi standar, ya, dengan adanya kelengkapan aula yang bagus, aula El Hakim ya. El Hikmah, El Hikmah ya, itu artinya aula yang luas, bagus dengan sarana ini sebagai penunjang, ya kan, untuk tempat-tempat pertemuan, tempat-tempat pembelajaran, dan tempat musyawarah. Terus ada Ramansa. Iya, ada Ragaman Satu Kudus sebagai jendela untuk memberikan informasi di dunia maya, di dunia nyata. Nah, ini kan juga sebagai sarana. Terus juga ada perpustakaan, apa namanya tadi? El Kolam. Nah, itu kan perpustakaan yang juga sebagai wadah, tempat untuk anak-anak mencari literasi, membaca, dan lain sebagainya. Nah, ini semua ini sebagai upaya untuk agar pendidikan anak kita bisa berjalan dengan baik, terpenuhi sarana prasarana, dan lain sebagainya. Maka luar biasa. Saya melihat ini sebagai upaya yang komitmen betul di Mansatu. Semoga Allah meridhoi. Masya Allah, amin. Alhamdulillah ya Pak. Nah, menurut Bapak kira-kira dari tadi sekaligus sebagai sarana manajerial dan akademik yang seimbang ya Pak. Nah, sejauh mana upaya tersebut dapat memberikan dampak terhadap kualitas penyelenggaraan dan layanan pendidikan di Mansatu Kudus ini Pak? Nah, ini yang penting nih. Ya, semua sudah terpenuhi nih. Ya, kepala madrasah itu, terus dari komite, semua bergandeng tangan untuk memenuhi sarana dan prasarana. SDM juga terpenuhi. Kemenak memenuhi SDM-nya. Bahkan sekarang banyak yang P3K diterima. Ada CPPNS dan sebagainya. Nah, untuk
tercapai itu semua perlu komitmen bersama. Tadi saya sampaikan, semua harus niat yang sama. Ya, jangan sarananya bagus, SDM-nya bagus, tapi niatnya beda-beda. Nah, ini kepala pingin sekolah ini unggul, ya semuanya niat, semuanya unggul. Dalam hal apa? Semua. Dari mulai penggunaan sarana apa, harus unggul. Dalam hal pengajaran juga sama. Nah, ini perlu ada kesadaran kolektif, secara keseluruhan. Maka yang sering saya sebut adalah mindset-nya sama, ya, culture set-nya sama, budayanya sama, pemikirannya sama. Dari rumah itu guru sudah berangkat itu udah Bismillah tawakkaltu, saya akan ngajar di MAN agar siswa kita unggul. Betul. Gitu kan? Ya, agar. Terus yang kedua, budayanya sama. Budaya dalam pembelajaran, budaya dalam pendekatan siswa, ini semua sama. Satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, tujuan sama lah kalau ini sudah tercipta kolektif ini, kesadaran kolektif, visi yang sama, misi yang sama, maka insya Allah ya langkahnya akan mudah untuk menuju menjadi anak yang unggul. Bahkan penekanan saya, ya kan, bukan sekedar unggul, kita ciptakan generasi pemenang. Iya. Kalau unggul itu tapi pemenang supaya nanti ke depan anak-anak kita MAN 1 Kudus menjadi pemenang-pemenangnya. Itu langkah yang harus pasti. Kalau sekedar unggul kebanyakan, tapi pemenang itu kan selektif. Karena yang menang itu tidak semua menang. Betul. Tapi bagaimana kita menjadi menang. Nah, ini harus kesadaran kolektif bersama, semua punya pemikiran bersama dengan sarana yang baik, baik manajerial maupun akademik. Insya Allah akan berhasil. Betul sekali. Jadi harus pentingnya tuh niat, unggul, dan kita harus jadi generasi pemenang di segala bidang. Baik. Oke. Selanjutnya nih Pak, MAN 1 Kudus ini dikenal aktif Pak dalam mencetak prestasi siswa setiap tahunnya. Nah, apa pesan dari Bapak agar siswa-siswa MAN 1 Kudus itu terus berprestasi dan juga memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal? Ya, saya berterima kasih nih. Ya, selaku Kepala Kanwil yang MAN 1 Kudus itu telah memberi warna yang positif di tengah-tengah masyarakat dalam pendidikan ya keagamaan dan kebangsaan. Betul. Melalui Madrasah MAN 1 Kudus. Prestasi-prestasi telah ditorehkan. Nah, saya minta nih kepada murid-murid nih, siswa-siswi MAN 1 Kudus, ayo kita pertahankan. Kita yang rajin, ya, kita taati guru, kita ikuti segala aturan yang ada di sekolah, kita pertahankan, terus berprestasi. Ya, tiada hari tanpa prestasi. Nah, tiada hari tanpa prestasi, tiada hari ya tanpa ya komitmen bersama. Nah, saya yakin kalau saya lihat tadi, wah luar biasa. Saya jadi masuk MAN 1 Kudus itu terasa kayak masuk pondok pesantren, pada pakai sarung gitu, pada pegang Al-Quran. Ini satu hal tradisi yang baik yang harus kita pertahankan. Nah, tinggal teman-teman siapa? Teman saya Anora. Ya Anora, coba teman-teman supaya semangat terus. Ya, ikuti aturan yang ada, sarananya lengkap, guru-gurunya komitmen, terus rajin, belajar, insya Allah prestasi akan terus. Ya, karena siapa yang sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tidak usah terpengaruh dengan yang lain, dirinya yang akan menentukan. Ya. Sangat inspiratif sekali ya teman-teman. Harus bersungguh-sungguh dan diri kita sendiri nanti yang akan menentukan jalan kita sendiri. Harus tetap semangat untuk berprestasi. Nah, MAN 1 Kudus ini selain itu juga memiliki program-program Pak, seperti riset, tahfidz, dan juga reguler. Bagaimana Bapak menilai pengembangan potensi siswa melalui program-program tersebut? Ya, jadi saya sampaikan kepada madrasah-madrasah baik di Kudus maupun di tempat yang lain. Madrasah itu harus punya satu karakter tersendiri. Kalau madrasah tidak menyontek yang lain, gitu kan. Kadang-kala kan sana unggul A terus ngikutin program lain, enggak. Lah ini MAN 1 Kudus sudah punya karakter. Karakter pertama kelebihannya adalah tahfidz. Ya, tahfidz itu banyak dan bahkan tadi ada yang sudah keluar dari MAN itu bisa sampai 30 juz sempurna sudah.
ada yang juga sebagian, tapi program ini tahfidz. Dan bahkan terus ada riset ya, dan ada yang lain. Ini kan menjadi satu karakter Mankudus. Nah, dengan karakter ini nanti masyarakat akan menilai. Masyarakat memilih, oh anak saya supaya tahfidz, sekolahkan di Mankudus. Anak saya supaya bisa risetnya bagus, masukkan di Mankudus. Nah, ini karakter seperti ini yang harus dipertahankan. Ya, jadi kita harus punya ciri lah ya, karakter. Kan biasanya semua kan harus punya karakter. Betul. Orang itu akan melihat karakternya. Nah, ini yang harus dipertahankan Mankudus dengan karakter tahfidz apa. Dan bahkan kita juga memprogramkan. Saya ingin program seluruh madrasah itu punya ciri secara umum. Betul. Jadi kalau tamat min, dia tamat madrasah ibtidaiyah, dia hafal 1 juz. Sanawiyah 2 juz. Aliyah 3 juz. Ini ciri. Karena tamatan aliyah langsung kiprah di masyarakat. Setidaknya ada ciri. Nah, tapi Mankudus punya karakter sendiri, ya karena di sini dekat sanadnya dalam tahfidz Quran. Nah, ini menjadi karakter. Lah, karakter ini yang harus dipertahankan. Iya, karena itu menjadi ciri khas tersendiri. Betul sekali. Karena Satu Kudus punya karakter sendiri. Terakhir nih Bapak, apa harapan Bapak untuk seluruh madrasah yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Man Satu Kudus, untuk menciptakan lingkungan belajar yang unggul dan juga berdaya saing? Nah, saya sering menyampaikan kepada seluruh madrasah, khususnya di Jawa Tengah, ayolah, bahwa madrasah itu sebagai tempat pendidikan, ya, tempat pendidikan yang memahami agama dan memahami umum. Dalam hal agama tidak diragukan madrasah. Dalam hal umum ini harus kita bangkitkan nilai kebangsaan. Ya, artinya bahwa anak-anak madrasah, anak-anak tamatan madrasah dari berbagai tingkatan. Nah, ini agar dia paham akan agamanya, dia meyakini agamanya, tapi dia hormat orang lain. Dia tidak intoleran, tidak radikal, tapi bisa menjaga Bhinneka Tunggal Ika, bisa meyakini sebagai NKRI, ini penting. Ya, nah karakter ini dibentuk di madrasah. Karena madrasah itu ya sebagai benteng yang moral. Nah, saya ingin ya madrasah-madrasah menyerukan itu. Ya, di samping mendidik agama, mendidik kebangsaan. Ya, terus yang kedua, kita itu pendidikan madrasah kalau bisa berintegrasi. Dari RA, MI, MT, SMA itu saling keterkaitan. Ya, ingin saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sehingga madrasah itu utuh, begitu tamat dari aliyah, dia udah punya karakter yang baik. Dia siap untuk berkiprah di masyarakat ataupun akan melanjutkan di perguruan tinggi. Dan tidak usah minder. Tamatan-tamatan madrasah sudah banyak yang berkiprah di negara kita, bahkan di dalam negeri maupun luar negeri. Nggak ada matinya tamatan madrasah. Bermanfaat, insya Allah dunia akhirat. Jadi pesan dari Bapak, kita sebagai madrasah harus mempunyai nilai-nilai kebangsaan dan juga nilai-nilai keagamaan. Harus seimbang ya Pak, antara dunia dan akhiratnya. Betul. Masya Allah, luar biasa sekali obrolan kita pada kesempatan kali ini bersama Bapak Dr. Haji Saiful Mujab, Bapak Suhedi, dan juga Bapak Taufik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya, memberikan banyak insight, motivasi, dan pesan berharga untuk kita siswa-siswi Man Satu Kudus. Nah, semoga kesempatan kali ini menjadi amal yang besar untuk kita semua untuk terus berkarya, berprestasi, dan juga berakhlakul karimah. Terima kasih, saya pamit undur diri. Saya dari podcast Ramansa Ragam Man Satu Kudus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.